Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa pada pekan terakhir bulan Ramadan tahun ini melaksanakan ibadah puasa kita dan mendirikan malam-malam kita dengan salat tarawih. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan ke akhir Ramadan ini diampuni dosa kita dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW kita sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bulan yang kita nanti-nantikan, kita sedang berada di dalamnya dan kita hampir menyelesaikannya. Paling tidak ada 5 keistimewaan bulan ini, bulan Ramadan ini. Pertama, Ramadan ini istimewa karena di dalamnya kita berpuasa. Kita berpuasa selama 29 hari atau 30 hari, 1 bulan penuh berturut-turut. Tidak ada hari-hari pada bulan yang lain yang kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh pula selain dari bulan Ramadan. Dan ianya merupakan keberkahan bagi kita dan Allah menjanjikan pahala dan kemuliaan yang besar bagi mereka yang berpuasa. Bahkan bau mulut orang yang berpuasa saja, kalau sore-sore kita Bapak Ibu, mulut kita pahit kan. Itu kalau kita ngomong ya sama teman sebelah kita, entah dia yang mencium bau mulut kita, entah kita yang mencium bau mulut dia, tapi yang jelas biasanya berbau. Tetapi di sisi Allah SWT, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau minyak kasturi. Minyak kasturi itu adalah induk parfum. Jadi kalau parfum yang kita pakai itu ya 1 ember, nah itu minyak kasturi itu barangkali cuma setetesnya saja, saking harumnya. Dan itu ya, di sisi Allah SWT lebih harum lagi bau mulut orang yang berpuasa, saking mulianya orang yang berpuasa itu. Bahkan capeknya orang yang berpuasa itu, lelahnya, ya, kita pasti lelah Bapak Ibu. Ya, berpuasa itu capek, menahan lapar. Ya, di tengah pasokan energi yang kurang pada siang hari, kita capek, kita ngantuk. Ya, dan bawaannya memang ya maunya istirahat, tidur. Dan Allah SWT menghibur kita dengan menyatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu tentu karena lelahnya, karena capeknya, ya, menahan ya, lemahnya badannya itu, ya tidurnya itu sendiri merupakan ibadah. Jadi istimewanya ya puasa kita itu hanya ada di bulan Ramadan, puasa wajib. Tetapi Ramadan ini bukan hanya istimewa karena puasanya. Jadi kalau bulan Ramadan ini ya target kita ya hanya puasa saja, maka kita tidak memenuhi paketnya. Di paket lengkap itu ya minimal ada 5. Jadi kalau cuma puasa saja yang kita fokuskan pada bulan Ramadan ini, nah, maka tidak cukup paket. Apa paket yang kedua dari bulan Ramadan ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam-malam Ramadan Nabi SAW menyetorkan atau memeriksakan ya bacaan Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril.
Dari tradisinya atau kebiasaannya Nabi SAW, bulan Ramadan ini adalah bulan beliau banyak berhubungan, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian pula yang dicontohkan oleh para sahabat, para pengikut Nabi setelahnya, tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh, menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang banyak bagi mereka membaca Al-Quran, bulan yang banyak bagi mereka untuk menghafalkan Al-Quran, mentadaburinya, menghayatinya, mengkajinya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau bulan Ramadan ini kita tidak dekat dengan Al-Quran, maka kita lari dari paket Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Masih belum terlambat bagi kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak pada bulan Ramadan. Kita tahu pahalanya membaca satu huruf dari Al-Quran itu, yaitu dibalas dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Alif, lam, mim, itu dihitung bukan satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Bisa kita bayangkan berapa banyak huruf pada surah Al-Fatihah, berapa banyak huruf pada satu halaman Al-Quran, satu juz Al-Quran bahkan. Dan tentu kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, alangkah baiknya. Bisa ditargetkan satu hari satu juz. Tidak bisa satu juz, ya separuhnya. Tidak bisa juga ya, satu lembar Al-Quran atau bahkan satu halaman Al-Quran per harinya. Tetapi kalau kita tidak membuka Al-Quran, tidak membacanya pada Ramadan ini, bahkan sampai Ramadan ini mau berakhir, rugi kita. Karena Al-Quran kelak akan datang kepada kita di yaumil akhir, memberikan pembelaannya, memberikan syafaatnya. Ketika kita menunggu-nunggu ya, panggilan kita, apakah akan dipanggil ke arah rombongan surga atau dipisahkan, akan digiring ke neraka, ya, maka orang-orang pada waktu itu menunggu-nunggu siapa yang bisa memberikan rekomendasi pada dia. Nah, salah satu dari rekomendasi itu adalah dari Al-Quran yang kita baca. Surah-surah yang kita baca akan menjadi saksi bagi kita. Ya, bersaksi, ya Allah, aku dulu di dunia sering dibaca oleh hamba-Mu ini, maka loloskanlah ia, masukkanlah ia ke dalam surga-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Paket yang ketiga dari Ramadan adalah ianya bulan di mana banyak sekali keberkahan, terutama dari pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ketika bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat. Syaitan dibelenggu. Ibadah yang sunnah dibalas sebagaimana ibadah yang wajib di bulan yang lain. Sementara ibadah yang wajib dibalas berkali-kali lipat, bahkan sampai 70 kali lipat. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan Ramadan ini untuk memperbanyak amalan kita, amalan-amalan sunnah kita, di samping ya tentunya yang sudah pasti amalan yang wajib kita, ya, mengingat pahala-pahala, mengingat keberkahan. Kalau kita pada bulan Ramadan ini lebih rajin daripada bulan yang lain, ya memang seperti itulah. Atau kalau ada saudara kita yang memang lebih rajin pada bulan Ramadan ini untuk beribadah, membaca Al-Quran, berbuat baik, menolong orang, ya memang seperti itulah. Ramadan itu disediakan oleh Allah SWT untuk memotivasi kita, untuk menyemangati kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita terbiasa, supaya kita kelak habis Ramadan ini ya, menjadi terbiasa untuk melakukannya dan meneruskannya. Paket yang ketiga. Paket yang keempat dari Ramadan ini adalah ianya Allah SWT menyediakan ampunan di dalamnya. Kata Nabi SAW, sungguh merugi, sungguh celaka orang yang apabila bulan Ramadan datang kepadanya,
ia berpuasa, ia beribadah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dari target Ramadan ini, kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kenapa sampai Allah menyebutkan celaka atau merugi orang yang pada bulan Ramadan ini ketika dia beribadah, berpuasa, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT? Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya sangat mudah Allah SWT, sangat pemurah bagi Allah SWT untuk memberikan ampunannya, memberikan maaf kepada kita. Maka itu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apa doa yang sebaiknya dibaca seandainya malam Lailatul Qadar tiba? Nabi menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, yang maha pemurah dan menyukai memberi maaf, ampunilah aku ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Optimis kita kaum muslimin rahimakumullah, dengan pendekatan kita kepada Allah SWT, dengan puasa kita, dengan ibadah kita, dengan khusyuknya kita kepada Allah SWT, kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Paket keempat, terakhir yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap kita harusnya lebih dermawan daripada bulan yang lain. Nabi SAW mencontohkan bulan Ramadan ini, beliau sangat dermawannya. Pada bulan-bulan yang lain beliau terkenal dengan pemurahnya, tetapi khusus di bulan Ramadan lebih daripada itu. Bahkan kedermawanan Nabi SAW pada bulan Ramadan ini diibaratkan ya bagaikan angin yang bertiup. Ya, angin yang bertiup itu ya terus menerus. Makanya di akhir Ramadan ini itu ada zakat yang wajib, zakat fitrah. Dan juga kita, karena kita sudah merasakan latihan yang berat, menahan lapar, menahan haus, lemah badan kita, empati kita tentu lebih besar kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada mereka yang memerlukan, kepada mereka yang meminta pertolongan. Ya, rasa simpati kita tentu lebih besar. Sifat kedermawan kita pada bulan Ramadan ini juga ya, tentunya ya, lebih murah hati kita, bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kamu sebenarnya rahmatullah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang betul-betul kita manfaatkan dan kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Siapa tahu bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Siapa tahu Ramadan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan bonus, mendapatkan keutamaan dari pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita. Masih tersisa 7 hari lagi. Giatkan, lebih gelorakan, lebih semangati diri kita untuk menutupi bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan iktikaf, dengan mengkhususkan diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita betul-betul ampuni dosa kita dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. M. Ihsan MSc yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Maka ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jangan lupa doa yang disampaikan tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian tausiah kita malam ini. Insyaallah kita amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.